Pasti semua orang ngalamin stres gak sih di tempat kerja? Orang-orang tuh familiarnya sama kata-kata toxic kan ya. Dan orang define toxic atau mendefinisikan toxic itu juga beda-beda ya. Misalkan jokes yang seksis gitu. Ada orang yang bisa nerima dan ada yang enggak. Banyak dari kita kalau udah di toxic workplace itu pasti pikirannya satu, gimana cara gue resign gitu. Iya. Hubungan itu menurut aku baik kita ke orang atau ke perusahaan itu tuh nggak ada yang sifatnya itu tuh nggak transaksional. Orang itu tuh pasti berhubungan sama orang lain itu tuh karena ada untung dan ruginya. Hai. Welcome back to Youth Lab TV. Hari ini kita kembali lagi nih Kak. Ngomongin apa tuh? Ngomongin seputar isu Gen Z lagi nih Kak. Hari ini kita ngomongin tentang apa? Kita ngomongin ini aja kali ya. Kemarin kan kita udah ngomongin friendship at workplace ya. Nah sekarang kita mungkin agak beda dikit tapi tetap sama gitu. It's toxic workplace. Oh oke. Kenapa tuh? Kak Viana tau lah ya. Pasti semua orang ngalamin stres gak sih di tempat kerja? Ya pasti sih, nggak ada orang yang nggak pernah stres tempat kerja. Oke. Nah, stres ini orang-orang tuh familiarnya sama kata-kata toxic kan ya? Betul. Iya. Nah, paling kita akan sedikit mengupas atau Bawang. dive into atau kita menelusuri ya toxic workplace ini, toxic di tempat kerja gitu. Ya bisa di situasinya atau bisa orang-orangnya atau bisa ya stres lu sendiri gitu ya. Oke. What do you know? Kak Viana tahu tentang apa sih tentang toxic workplace ini? Mungkin sebelum ngomongin toksiknya, kayaknya orang itu tuh kalau ngomongin stres itu tuh langsung konotasinya atau mikirnya pasti langsung negatif gitu. Tapi sebenarnya stres itu tuh ada loh, stres yang baik gitu. Karena kalau misalkan hidupnya flat aja nggak ada stresnya sama sekali kan ngerasa kayak kok kosong banget sih, kayaknya nggak ada dinamikanya. Kadang kan orang ada yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, stres yang katanya positif itu kalau di psikologi disebutnya itu eustress gitu. Jadi stres yang positif gitu. Nah, stres yang selama ini kita kenal yang bikin pusing, bikin perut mules, bikin deg-degan nih kalau mau masuk kantor, itu namanya distress. Oke, jadi tuh yang kebalikan atau berlawanan dari eustress itu ya Kak? Betul gitu. Yang mungkin yang kayaknya bakal kita lebih bahas nih di hari ini. Iya betul, karena toxic ya. Betul, It's toxic. konotasinya negatif gitu. Kalau Clara sendiri menurut kamu toxic itu tuh yang kayak apa sih gitu? Kalau misalkan aku ngomong toxic nih, yang kebayang di pikiran kamu apa? Oke, susah banget sih ini. Susah banget. Aduh. Jadi refleksi juga nih. Toxic menurut aku sih yang pastinya udah ngebuat yang udah nggak align sama value aku paling ya. Jadi bilang toxic sih, aku mencoba untuk melihat situasi nggak serta-merta dijudge toxic nih gitu. Like I don't want to easily, nggak mau dengan mudah judge toxic gitu. Tapi ya itu sih something yang udah nggak align sama value atau nilai-nilai dalam diriku. Dan itu cukup ya itu membuat stres ya, entah itu sampai ke tubuh atau kepikiran atau nggak bisa tidur, nggak bisa makan, itu udah oke, this is not healthy, nggak sehat lagi untuk aku gitu. Itu sih paling toxic. Kalau Kak Viana ngebayangin gimana deh toxic workplace ini? Sama sih, kalau aku ngebayanginnya juga kayak gitu sih. Kayak mungkin sesederhana kayak kita pas mau masuk kantor, bukan pas mau masuk, sebelum masuk aja kita hari Minggu udah mikir, aduh Senin ada apa lagi nih gitu, aduh dimarah lagi gak ya, aduh gitu. Itu tuh udah menunjukkan tanda-tanda kita ngerasa tempatnya toksik gitu mungkin gitu. Tapi setiap orang punya definisi dan kayak toxic meternya sendiri. Ada orang yang toxic kayak meter, menarik. Bukan tomato meter, tapi toxic meter. Jadi ada orang yang bertahan di lingkungan yang toxic dan dia merasa oh ya udah biasa aja. Ada orang yang memang kayak dia nggak kuat gitu. Jadi kapasitas orang buat nanganin toxic itu tuh juga beda-beda. Dan orang define toxic atau mendefinisikan toxic itu juga beda-beda ya. Bener, karena yang kayak kamu bilang tadi kan, yang nggak align sama value. Value-nya setiap orang tuh beda-beda. Ada yang misal gitu, mungkin secara agama, ada yang mungkin secara sosial, kayak value-nya tentang yang sesuatu yang kayak sifatnya tentang moral. Menurut mereka ternyata hal yang kayak gini itu tuh
biasa aja, atau misalkan jokes yang seksis gitu. Ada orang yang itu kayak sering banget di kantor ya. Iya. Ada Iya, orang iya. yang bisa nerima dan ada yang enggak gitu. Ya mungkin yang nerima juga dalam hati sih nggak nyaman gitu. Betul, Cuman betul, ya betul. masih dalam kadar oh ya udah gitu, masih Ya. bisa dilalui gitu. Apa jokes yang seksis ini tuh sering banget sih di kantor. Tapi Gen Z cukup aware ya sama hal itu. Like ini sebaiknya tidak dinormalisasi nih hal ini. Nah itu dia kita menormalisasikan hal apa yang toxic di kantor tuh juga menurut orang normal, menurut orang gak normal gitu tuh beda-beda sih. Dan mungkin kita gak kesana dulu ya ngomonginnya, tapi lebih ke pengalaman pribadi nih Kak. Aduh. Pengalaman pribadi. Oke, pengalaman pribadi. Kenapa tuh? Kapan Kak Viana kayak oke, this place ini toxic banget nih, gue gak kuat gitu. And then Kak Viana berbuat apa gitu, or how do you biasanya handle this toxic gitu in workplace? Pertanyaannya banyak kan nih berarti. Gak apa-apa. Apa yang menurut aku toxic, terus apa yang bikin sampai di tahap nggak tahan gitu. Iya, Karena iya, kalau iya. toxic ya mungkin realitasnya di semua tempat kerja pasti toxic. Nggak ada, Iya, maksudnya iya. pasti nggak ada yang kayak 100% sehat gitu. Itu kan sangat utopis ya. Sangat sesuatu yang iya. angan-angan banget gitu. Kecuali saya yang punya usahanya. Amin nanti. Amin gitu ya. Kalau aku sih di tahap nggak kuat itu mungkin pasti ada kayak beberapa standarnya sih. Satu mungkin kalau ini agak inian sedikit, sampai ke bawah mimpi. Wah, Jadi kayak udah di mimpi aja kamu udah diiniin. sering sih. Kerjaan kamu kok belum kelar gitu. Ini Iya, gimana iya, iya. ini gitu. Ini target bulan ini gitu. Itu udah tanda-tanda Ya, mungkin nggak enak. sebenarnya lebih baik kamu resign gitu mungkin. Gitu. Oke, resign work nih kata-kata ini ya, keramat atau enggak, I don't know lah. Pokoknya kayak kalau kita banyak dari kita kalau udah di toxic workplace itu pasti pikirannya satu, gimana cara gue resign gitu, Iya, ya kan? Tunggu, tapi kan tadi kamu juga nanya kan biasanya kalau di tempat toksik itu tuh kayak aku menghadapinya gimana sih sebelum kita kepikiran resign nih, pasti kita berupaya dulu dong. Iya, Ya, iya. Kayaknya nih masih bisa deh, sama kayak pacaran, kayaknya hubungan kita masih bisa diselamatkan. Aduh. Gitu. Selama kita berdua sama-sama mau usaha gitu kan, Betul. gitu kan. Kayaknya nih masih bisa deh gitu. Aku udah kenal dia udah lama gitu. Iya, iya, Masa sih persis aku- banget. Iya, maksudnya sih aku nyerah dan mencoba hal baru sama orang lain gitu. Bener. Tapi Aduh, itu sedih luar biasa sih, udah kayak di level another level lagi bisa sampai mikir seperti itu ya. Iya. Untuk tempat kerja gitu atau perusahaan gitu. Ya itu dia sih, when we're stuck at kondisi yang seperti itu sedihnya juga ada ya Kak sebenarnya. Ada sih, karena mungkin kita juga ngerasa kayak kita berproses, kayak kita jalan bareng-bareng sama si Apalagi di perusahaan field yang ini. sama ya. Iya gitu. Terus tapi mungkin sama kayak kita menghadapi hubungan ya, baik itu hubungan kita temenan atau hubungan romantis gitu, hubungan kita ke kantor, itu tuh kayak ya pasti ada di tahap dimana-mana kayak kita ngerasa kayak kayaknya kita masih bisa membuat ini jadi works, membuat ini bekerja, kayak kita masih bisa tahan nih gitu. Ya mungkin faktornya ada karena yang kita bahas kemarin ya, temen yang suportif, sama-sama Iya, kayak solid betul. gitu Iya. dan sebagainya gitu. Atau ya susah nyari kerja, jadi kayak masih ditahan-tahanin. Betul. Atau yang enggak tahannya juga karena itu, karena ngerasanya kayaknya ya ini mungkin bakal ya orang-orang yang pernah berada di hubungan toxic relationship bakal lebih relate ya, kayak mungkin bakal muncul statement sebanyak apapun aku mencoba dia nggak bakal berubah gitu. Sama kayak kita stated kalau misalkan katanya kan kita nggak ada yang bisa mengubah orang lain, kayak misalkan kita mau nyari pasangan nih, nggak ada loh yang bisa mengubah cowok yang merokok buat jadi nggak merokok gitu. Sama kayak perusahaan. Ya apalagi perusahaan ya. Apalagi perusahaan, satu orang aja kita nggak bisa ngubah gitu. Sama, jadi kayak ya kita pun udah berusaha positif dan melakukan yang terbaik, kalau memang nggak match gitu dari banyak hal sampai akhirnya kita ngerasa itu jadi toxic, ya mungkin bukan itu jalannya gitu. Gitu. Tapi somehow we're still at the office gitu. Kita tetap show up gitu ya. Kita tetap, maksudnya nggak jadi submit the resign letter gitu. Nah itu psikologinya ada kan namanya. Oh, apa tuh? Trauma bonding. Aduh.
Ya kan, kita membonding atau bangun ikatan attachment lah, ikatan atau bonding ini dengan bukan perusahaan, dengan tempat yang toksik itu tadi, itu namanya trauma bonding. Di relationship juga gitu sih, atau berhubungan dengan siapapun itu ya. Nah ini kalau toxic workplace ini kayaknya bisa nih, maksudnya kita lihat sebagai trauma bonding gitu ya, yang tidak jadi resign gitu. Benar mungkin gitu. Di satu sisi kita juga ngerasanya hutang budi, mungkin gitu sama bosnya atau sama perusahaannya. Karena mungkin memberikan benefit kayak dia memberikan pekerjaan di saat aku butuh. Terus misalkan apa sih namanya ya, mungkin kita ngerasa harus loyal jadinya ke perusahaan. Jadi kayak kita merasa berhutang budi baik ke yang punyanya ataupun misalkan orang-orang di kantornya atau ke perusahaan itu sendiri gitu. Karena ya mungkin ikatan-ikatan emosional kita ngerasa udah bertumbuh bareng dan sebagainya, atau dikasih kesempatan belajar dan sebagainya gitu. Jadi kayak kita ngerasa harus memberikan keuntungan atau benefit yang sama ke perusahaan. Salah satunya mungkin dengan kita being loyal itu. Tapi nggak tahu sih, tapi mungkin aku stated juga ya gitu, kalau point of view personal aku sendiri sih, hubungan itu menurut aku baik kita ke orang atau ke perusahaan itu tuh nggak ada yang sifatnya itu tuh nggak transaksional. Jadi nggak ada orang itu tuh pasti berhubungan sama orang lain itu tuh karena ada untung dan ruginya. Untung dan rugi ini bukan berarti tentang materi ya, tapi tentang secara emosional juga. Contohnya ke orang mungkin dia memberikan kita affection, kasih sayang, perhatian gitu. Kalau di perusahaan kita memberikan tenaga, dan tenaga itu dibayar dengan gaji kan. Berarti itu kan sebenarnya sih timbal balik lah gitu. Harusnya sih kita nggak merasa nggak perlu unnecessary unnecessary untuk merasa loyal. Tapi orang Indonesia itu punya kecenderungan untuk ngerasa nggak enakan gitu. Jadi kalau dikasih apa-apa kita ngerasa harus ngasihnya 2 kali lipat. Gitu. Iya benar. Kan? That's what I experience, itu yang aku alamin. Misal kita digaji 8 juta, 10 juta, kita ngerasa harus effortnya lebih dari gaji kita. Betul. Gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Oke. Dan itu culture banget sih, memang budayanya seperti itu ya. Dan tapi mungkin ya ini menjadi suatu insight untuk Gen Z yang nonton podcast ini mungkin ya. Untuk mereka bisa aware gitu, kapan mereka membangun trauma bonding itu gitu dengan toxic workplace atau dengan ya orang-orang gitu. Kayak itu sih. Menurut aku sih sama kayak apa sih, mungkin gitu kalau katanya gitu orang yang trauma bonding itu, misal kita jadi attach sama toxic relationship atau pacar yang toxic, meskipun udah dipukulin, meskipun udah gini. Ibarat kan dalam bekerja pun gitu kan, ibaratnya ya perusahaannya sih secara fisik tidak mukulin kita gitu, tapi betul. Karena kita stres, mentally. Aduh ya Allah sedih banget, karena kita stres jadi kita maksudnya sakit secara fisik dan emosional kan gitu. Tapi kita merasa tetap bisa berempati. Misalkan perusahaannya startup, oh ya wajar sih kerjaannya berat karena perusahaannya baru merintis gitu. Semua orang ya memang kita harus mulai dari bawah. Kita merasa aduh sedih banget nih emang ya. Aduh ini podcast isinya sedih banget. Maksudnya kayak kita jadi merasa kayak oh wajar dia begini gitu. Wajar perusahaannya begini. Wajar perusahaan ngegaji kita rendah gitu di bawah UMR. Karena memang perusahaannya baru gitu. Coba nanti kalau udah lama, maksudnya kita selalu ini lagi cultural lagi ya, orang Indonesia itu punya kecenderungan untuk melihat sesuatu itu tuh dari segi positifnya. Tapi banyak gak sih kayak gitu? Banyak ya? Maksudnya emang orang Indonesia emang gitu. Iya. Aduh sedih banget, udah jatuh aja. Untung ya, cuman patah tulangnya. Untung, maksudnya selalu ada hal-hal positif yang bisa dilihat. Iya, selalu ada hikmahnya. Hikmat atau hikmah. Iya, hikmah gitu. Padahal mah kagak perlu dicari. Padahal mah kagak perlu dicari. Tapi ya itu mungkin salah satu coping mechanism untuk menghibur diri ya Kak. Benar kan? Gitu. Ya menurut aku sih kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Aduh, karena aku dari tadi sedih sambil ketawa banget ya, karena yang mana nih gitu. Toxic workplace ini? Iya gitu. Kalau kamu sih biasanya batasnya untuk sampai kamu ngerasa aku udah nggak kuat itu tuh gimana sih gitu? Itu tadi when it doesn't align with my value, itu taunya dari mana? Ya taunya dari ya pertama fisik dulu kali ya. Fisik gue nih kayak gimana? Gue self audit dulu lah ke diri gue. Baik. Ya gue mengevaluasi dulu nih apa yang kurang dalam
tubuhku ya. Aku jadi sering makan, itulah stresku. Terus tidurnya susah juga gitu. Gak bisa tidur setiap hari Minggu malam atau Senin malam ya? Senin malam ya berarti. Minggu malam dong. Minggu malam. Kan besoknya Senin ya? Iya besoknya Senin. Besoknya masuk kerja. Itu tuh aku gak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Karena ya gak tahu badanku udah kayak kerekam aja gitu loh. Situasi di kantor kayak gimana. Atau mungkin ya begitulah ya toxic workplace ini gitu. Jadi ya itu tanda-tanda oke ini kayaknya gue gak bisa tolerate more gitu, gak bisa tolerate lagi gitu. Bener, sih. Gitu. Mungkin yang orang juga lupa omongin bukan cuma tentang tubuh tapi tentang mentalnya juga gitu. Mungkin gitu. Jadi kita jadi sering memendam perasaan. Tiba-tiba misal biasanya kita nonton film sedih kita bisa nangis. Ini sekarang kok nggak bisa gitu karena terlalu banyak maksudnya kita terlalu menekan emosi kita itu juga mungkin bisa gitu. Terus ya itu tadi mimpi ya salah satunya karena berarti alam bawah sadar kita, pikiran kita aja secara unconscious udah memikirkan maksudnya semuanya tentang kerjaan gitu. Makanya sampai ke bawah mimpi itu juga bisa jadi tanda bahwa emang udah stres banget gitu. Apalagi kalau kalau berulang kali itu tuh udah jelas ya gitu. Lagi bertahun-tahun. Iya, apalagi bertahun-tahun. Astagfirullah. Ya semoga nggak sebegitu terus ya. Iya, terus lebih ke kayak nggak sebahagia dulu. Kalau aku ngerasanya ya gitu salah satu tanda ini kayaknya nih emang stres banget gitu tuh nggak sebahagia dulu sampai semua teman-teman aku pas misalkan aku kerja di tempat yang toksik itu tuh mereka tuh sampai ngoh gitu ya. Nih anak lemes banget, nggak sama lagi when people around us atau orang-orang di sekitar kita tuh sadar gitu ya kita not being ourselves gitu anymore, ya itu satu tanda yang kita perlu cek sih, lebih aware lagi gitu ya ke diri sendiri. Terus menurut aku sih kayak yang paling kenal diri kita itu tuh kan kita sendiri, maksudnya kita yang paling tahu loh apa yang bikin kita seneng, apa yang bikin kita sakit, apa yang bikin kita stres dan sebagainya gitu. Jadi ya selalu percaya dan dahulukan diri kita dibanding orang lain menurut aku. Nah tapi menariknya Kak, kayaknya banyak di luar sana tuh yang masih belum sampai situ gitu loh, belum aware gitu sampai mereka maksudnya apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang tubuhnya mereka sehat. Maksudnya cara mereka melihat sehat dalam diri mereka tuh kayaknya belum terlalu aware gak sih? Lebih ke kayak menurutku sih bukan orangnya nggak sadar sih, lebih ke kayak menolak sadar. Kalau misalkan make sense menurut kamu kayak menolak denial. sadar. Iya denial gitu. Jadi kayak dia tahu nih ini tempat toksik. Sama kayak kita tahu ini cowok ini toksik gitu. Tapi kita tetap milih untuk bersama dia karena apa? Karena kita belum kena batunya. Dan aduh kayak aku kayak nyumpahin orang ya astagfirullah. Ketika kita merasa kan kita kalau misalkan ngasih nasihat orang kayak ini orang belum kena batunya. Nah itu ya itu kita maksudnya batas setiap orang itu tuh beda-beda. Jadi makanya maksudnya term ini belum kena batunya maksudnya belum sampai batasnya gitu. Masih dalam tahap yang kayaknya bisa ditolerir gitu. Makanya dia memilih bertahan gitu. Dan itu sesuatu yang menurut aku sih sangat wajar dan biasa banget gitu. Memang keluar dari sesuatu yang toksik itu tuh susah banget. Iya. Kalau nggak susah mah nggak ada tuh orang-orang yang apa? Ya korban jadi korbannya gitu lah ya. Korban kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam rumah tangga. Dia tahu itu toksik. Sama kayak di pekerjaan. Dia tahu ini tempat kerja toksik. Dia tahu, dia sadar. Cuman dia ngerasa dia nggak punya pilihan lain yang lebih baik. Ada yang privilege, ada yang gak privilege kan Kak. Bener. Ya kan, they have to stay atau mau gak mau ya harus stay di tempat itu gitu ya. Lumayan beda sama, agak dikit beda nih kalau relationship mungkin kayak ya lu harusnya bisa tinggalin cepet. Kalau workplace ini ya kadang mereka gak privilege enough ya. Iya, terus ada orang-orang yang punya latar belakang misalkan jadi tulang punggung keluarganya, apalagi sandwich itu sulit. Generation, adik-adiknya masih sekolah. Aduh ini memang topik kita sedih banget ya. Iya, tapi gak expect bakal sesedih ini sih. Tapi memang realita di Indonesia kayak gitu. Jadi gak punya pilihan untuk nanti kalau misalkan dia gak kerja dia harus gimana gitu kan. Ada orang-orang yang kayak ya gue yang harus menghidupi diri gue sendiri, gue nggak punya pilihan lain gitu. Itu jadi keras ya ke diri sendiri dan to the world. Jadi kita jadi keras ke diri sendiri, tapi menurut aku juga kita juga nggak bisa
kayak menjudge orang-orang yang memilih stay gitu. Sama kayak apapun pekerjaannya, Iya kita sih. juga nggak bisa menjudge ya apapun pekerjaannya gitu. Iyalah apalagi itu. Karena kayak ya hidup itu tuh udah susah, apalagi jadi WNI susah banget gitu. Apalagi jadi udah WNI, hidup itu punya apa sih namanya, jadi tulang punggung keluarga. Aduh gitu. Itu kan maksudnya bebannya jadi double, triple bahkan gitu. Jadi kayak, dan misalkan pengen nikah lagi, wah itu bebannya udah bukan triple lagi, udah banyak banget gitu. Dan orang di Indonesia itu tuh lahir dan hidup dengan beban yang seperti itu kan. Jadi maksudnya jadi kita jadi mentolerir banyak hal gitu, termasuk tempat kerja yang toksik. Oke, this is new insight sih. Semoga ya itulah ya. Maybe one sentence for satu kalimat terakhir untuk kita udah mau iya, sudah 5 menit lagi ternyata. Oke. Untuk aku ngerangkumin semuanya. Jadi memang ya toxic workplace ini sulit, banyak banget masalahnya, kompleks gitu ya outcome-nya, apalagi ditambah ya kita WNI gitu ya. Ya itu satu topik yang luas banget sih, yang kayaknya apa tuh namanya, problematik gitu. Iya, sistemik sih, lebih kepada mungkin kalau sebelum kita maksudnya kalimat terakhir nih gitu, masalah toxic relationship, toxic workplace, tempat kerja yang toxic, kenapa kita memilih untuk stay itu tuh juga masalahnya sistemik gitu. Jadi maksudnya bukan karena juga orangnya ya cuman memilih stay karena misalkan pengen being loyal atau sebagainya, juga karena karena secara sistem juga ada flow-nya lah gitu. Ada ya, sebagai WNI ini ya, jadi mungkin semua yang di ruangan ini juga merasakan hal yang sama gitu. Mungkin. Iya gitu. Terus ya mungkin kalau kalimat terakhirnya, mungkin kita masing-masing ngasih satu kalimat terakhir ya, either buat diri sendiri atau orang lain yang mungkin gitu berada di tempat kerja yang toksik kayak gitu. Gitu. Iya, hidup ini tuh berat. Menjadi WNI semakin berat gitu. Dan kamu yang bisa memilih berat seperti apa yang bisa kamu tanggung. Pesannya cuman semoga hidup-hidup hari-hari ke depannya jadi lebih mudah untuk kita semua WNI dan orang-orang yang sedang bekerja ini. Kalau gue gue sih ya semoga ini gak seterusnya kayak gini sih. Gue gak akan mengharapkan hal toxic workplace ini even ke musuh gue pun gak mau mengharapkan itu. Santa kali ya. Angel backsound banget. Tapi ya gitulah, good luck for us yang WNI dan pekerja yang mungkin berada di toxic workplace itu, ya semangat terus dan sehat, yang penting itu. Bye.